Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini kita akan bersama-sama mengenal software Constructo. Adapun tujuan dari tutorial kali ini, yang pertama kita bisa mengetahui penggunaan menu-menu pada Constructo, kemudian mengetahui penggunaan panel-panel yang ada pada Constructo, kemudian mengetahui tipe objek apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam Constructo, kemudian mengetahui tentang bagaimana penggunaan layout, kemudian bagaimana penggunaan event sheet, dan mengetahui penggunaan behavior, serta terakhir nanti kita coba menambahkan plugin ya ke Constructo. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai dari yang pertama, penggunaan menu. Kita lihat di sini ada menu file, kemudian home, ada view, kemudian ada event. Menu file ini sebagaimana pada software-software yang lain, program-program yang lain, ada new, open, save, save as project, save as single file, export project, close tab, ada close project. Nah, new ini untuk membuat dokumen baru atau project baru, kemudian open untuk membuka project yang pernah kita buat, save untuk menyimpan, save as project untuk menyimpan dengan nama yang lain, kemudian save as single file, ini nanti kalau hanya save as project nanti akan ada folder-folder tersendiri begitu dari aset-asetnya. Kalau save as single file nanti jadi capx, itu nanti dalam satu file itu sudah semuanya. Dan ada export project. Ini untuk mengekspor dari kalau mau diekspor jadi HTML5, mau jadi APK harus diekspor di sini dulu. Kemudian ada close tab, kemudian ada close project untuk mengeluarkan project kita. Nah, kemudian ada home, di sini ada fasilitas untuk mengcopy paste cut, kemudian undo redo, ada delete, kemudian seterusnya ada start pack di sini juga. Misalnya start pack di sini saya hilangkan, close. Kita bisa memunculkan lagi melalui tombol ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada view. View ini menampilkan panel-panel yang ada di pinggir-pinggir seperti ini. Ini bisa kita uncheck. Jadi statusnya hilang, status bar, kemudian cek lagi di sini ada statusnya ready. Kemudian ada properties bar, kalau di uncheck di sini hilang, kalau dicek di sini akan muncul. Kemudian ada project bar. Nah. Kemudian untuk event ini adalah tombol-tombol yang akan kita pakai untuk membuat event actionnya. Nah, kita coba pertama untuk yang file new, menu file new kita membuat baru, klik new. Di sini ada pilihan banyak sekali, ada new empty project, ada new retro style project, dan seterusnya. Namun untuk memulai project baru, kita pilih new empty project saja. Dan kita coba open. Nah, kemudian ketika kita sudah punya project baru seperti ini, nanti tampilan yang pertama kali di properties ada seperti ini. Kemudian di home muncul ini copy, cut, paste ini akan bekerja kalau ada objek yang diseleksi. Kemudian view, nah ini bisa dinyalakan, ada z order, ini objek bar. Nah, ini masuk ke panel-panel, nanti kita bahas sendiri. Kemudian ini ada event sheet-nya. Ya, demikian tadi penggunaan menu-menu ya yang ada di Constructo. Sangat simpel ya. Hanya ada file, home, view, dan event saja. Berikutnya kita akan belajar tentang panel-panel yang ada di Constructo ini. Coba kita lihat di view. Nah, panel-panelnya itu bisa kita atur penampakannya muncul atau tidak melalui menu view.
Coba ini dihilangkan semua, di-uncheck, maka akan hilang semua panel-panelnya, kecuali yang dokumen utama ini. Nah, status bar coba kita nyalakan semuanya, kita cek semua, nanti yang muncul seperti ini. Biasanya dalam pembuatan proyek ini jarang diperlukan. Ini biasanya saya silang saja. Kemudian ini diperlukan, ini tile map ini juga kadang-kadang diperlukan ketika membutuhkan saja. Dan objek. Nah, objek ini ada nanti banyak sekali objek yang muncul di sini. Kemudian ada panel layer di sini. Ini untuk menyusun objek-objek agar tidak bertumpang tindih begitu. Jadi misalnya background, kita buat background di layer 0, kemudian tambahkan layer. Di layer 1 ini ada nanti objek apa begitu. Kemudian objek lagi, objek apa begitu. Jadi ini untuk mengatur susunan objeknya biar tidak bertumpang tindih dan mempermudah kita dalam mengatur objeknya. Kemudian ini juga ada gambar mata, ini untuk menyembunyikan objek yang ada di layer tersebut. Kemudian ada panel project. Panel project ini di sini nanti akan menunjukkan mulai dari new project ini judulnya ya. Judulnya. Ketika kita ganti di properties ini panel properties akan selalu berubah sesuai dengan yang kita aktifkan, kita klik gitu. Ini misalnya kita klik di layout, maka di sini akan memunculkan layout properties. Misalnya kita buka, kita masukkan sebuah sprite, ini sprite bebas. Kemudian kita coba kasih ember saja. Nah, ketika klik layout, maka properties akan munculkan layout properties. Ketika kita klik objek ini, maka yang muncul adalah objective propertiesnya. Kalau masuk ke dalamnya, itu nanti sini juga akan berubah lagi propertiesnya sesuai dengan yang aktif. Nah, seperti ini. Yang kita perlukan nanti adalah panel properties jelas, kemudian panel layer, panel project. Ini yang paling sering dibutuhkan. Kemudian untuk pengaturan grid, untuk mempermudah susunan, kita juga bisa melakukannya di sini, bisa mengatur berapa. Ini snap to grid-nya dinyalakan misalnya, kemudian subgrid-nya dinyalakan. Nah, seperti ini. Untuk mengatur posisi peletakan objek. Ini bisa diubah mau berapa. Semakin kecil ya angkanya, semakin kecil juga kotak-kotaknya. 10 seperti ini. Bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Nah, misalnya kita geser-geser seperti ini, nanti otomatis titik pusatnya objek itu sesuai dengan pertemuan garis-garisnya ini. Misalnya diganti 32. Submit lagi. Nah, jadi pergeserannya 32 seperti itu. Nah, snap ya, berhimpit. Ya. Itu tadi tentang panel-panel ya, penggunaannya seperti itu. Akan lebih mengetahui lebih lanjut ketika kita sudah melakukan membuat project-project ya, begitu. Kemudian kita masuk ke berikutnya tentang tipe objek yang bisa dimasukkan dalam construct. Ini yang pertama, tipe gambar ya, sprite. Sprite ini bisa dibuat bergerak ya, beranimasi begitu, dengan cara masuk ke dalamnya. Nah, di sini ada panel lagi, ada default animation namanya, kemudian di sini ada frame-nya. Nah, frame-frame inilah nanti yang akan jadi gerakannya. Sementara kita tinggalkan dulu, tidak
menjelaskan tentang animasinya. Kita ingin tahu tentang objek apa saja dulu ya, yang di sini ya. Sprite. Nah, biasanya sprite ini untuk membuat gambar-gambar yang dimunculkan ke dalam konstruk. Misalnya tulisan berbentuk gambar juga bisa nanti gunakannya pakai sprite. Kemudian caranya gimana untuk memunculkan menambahkan objek? Tinggal klik kanan, pilih insert new object, atau bisa klik 2 kali di sini. Klik-klik. Nah, seperti ini. Ini tipe-tipe objeknya. Yang pertama ada data and storage. Ini pengaturan data. Kemudian ada form control. Nah, ada general. Kemudian ada input. Ini ketika kita pengen menggunakan keyboard, nanti keyboardnya harus dimasukkan. Atau mau menggunakan mouse, penggunanya ya mouse-nya nanti dimasukkan. Kemudian media, kita bisa menggunakan audio. Kemudian ada yang lainnya. Nah, ada browser. Nah, misalnya partikel ya. Partikel ini kita gunakan untuk membuat partikel ya. Misalnya kayak semburan api atau sesuatu yang muncul banyaknya, atau bisa kita atur sebagai seperti ledakan ya, one shot. Ini kita coba ya, coba membuat ini pakai brush ya, pakai brush, kemudian sini diatur 100 begitu, hardness-nya 0, kemudian klik di sini. Kemudian ini adalah fasilitas untuk mengedit image yang ada di dalam sini ya, di apa namanya, sprite-nya. Nah, kalau diklik nah, ini partikelnya. Apa yang terjadi kalau kita coba run layout? Nah, seperti ini. Nah, ini yang dari partikelnya, dia selalu menyembur seperti ini. Ini sprite-nya. Sprite kalau kita tidak memberikan behavior atau event action, dia akan tetap diam seperti ini. Kemudian partikel ini juga bisa kita buat menjadi one shot, ini sekali saja. Jadi kalau sekali, jadi munculnya sekali, begitu. Kemudian ini ada cone-nya, arahnya ya. Ini spray cone-nya, jadi semprotannya itu mau mengarah ke berapa derajat. Kalau ke segala arah berarti diganti 360. Nah, kalau kita coba lagi, jadinya seperti ini. Nah, sekali tok, dur, seperti itu partikelnya. Kalau ini diganti dengan kembali ke continuous spray lagi, dia akan ke segala arah. Nah, seperti ini. Kemudian objek yang lain bisa diklik kanan insert new object atau klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan tag di sini. Text, pilih kemudian insert. Bebas mau diletakkan di mana saja dulu. Kemudian ini teks bisa diatur di properties ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, properties akan menampilkan apa saja yang aktif. Misalnya ini tadi partikel ya, yang aktif yang tentang partikel itu. Kemudian tag ya kan. Untuk mengganti captionnya ada di sini. Nah, ini misalnya diganti ini tulisan. Nah, seperti itu. Kemudian ukurannya bisa juga diganti, ini dia baru. Ini ukurannya, fontnya, jenis fontnya bisa diganti. Bisa ukurannya diganti seperti ini. Nah, nanti teman-teman tidak usah bingung ketika ini hilang begitu ya. Ini sebenarnya ada, cuman kurang lebar saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini titik pusatnya juga bisa berubah ya. Ini hotspotnya itu titik pusatnya bisa diganti center, ini di tengah-tengah. Kemudian tulisannya, alignmentnya juga bisa
Ini di center, kemudian di middle, top center, align center. Nah, seperti ini bisa. Warnanya juga bisa diganti. Nah, bisa menghendaki warna apa, tinggal dipilih saja. Ya. Demikian tadi objek-objek yang sekiranya nanti kita butuhkan. Nanti ada juga sih objek yang lain ya. Misalnya ada mouse, touch, kemudian keyboard, ada audio yang kita bisa masukkan. Nah, semua objek yang kita masukkan di sini nanti akan muncul berada di panel project ini. Nah, ini layout 1 karena kita punya layout 1 saja. Kemudian inverted, kemudian partikel. Nah, ini yang kita punya. Nah, itu. Berikutnya kita menuju ke penggunaan layout ya. Nah, layout di sini sebagaimana kalau di PowerPoint itu slide-nya begitu. Misalnya kita mau nambahkan slide, kita bisa klik kanan di sini, kemudian add layout. Nanti akan muncul layout yang baru itu membutuhkan sheet atau enggak. Ini diklik saja add event sheet-nya, karena sewaktu-waktu kita butuh event sheet-nya. Jadi ketika kita buat layout baru, maka ini terbentuk event sheet baru. Dan ini layoutnya ada di sini, layout 1. Ketika kita menghilangkan yang ada di sini, nanti teman-teman jangan usah bingung, tinggal klik 2 kali di sini lagi, klik-klik. Nah, ini yang kita buka. Layout 2, klik-klik. Nah, ini buka layout 2. Kemudian ini event sheet, klik-klik, event sheet 1. Nah, secara default layout 1 ini nanti akan sudah terlink ke event sheet 1. Jadi layout 1 ini nanti terlink dengan event sheet 1 ini. Jadi apapun event action yang kita buat di sini, ini nanti menggunakan objek yang ada di layout 1. Gitu. Kemudian bagaimana ukuran layout? Ukuran layout ya ini seperti ini. Ini ukuran bawaan yang di sini. Kemudian ini marginnya, saya biasanya margin pakainya 0,0 saja. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada garis putus-putus. Ini adalah kotak view-nya, window size-nya. Jadi yang muncul di layar ketika dipublish di run layout itu yang bagian sini. Misalnya ini. Nah, ini tipe sprite-nya saya letakkan di tengah-tengahnya. Maka ketika di run layout hanya separuh saja yang terlihat nanti. Nah, di sini. Nah, ukuran window ini, window size ini bisa kita samakan. Ketika kita samakan dengan layout size-nya, ini saya copy. Kemudian klik di project properties di view sini, view project properties. Bagian window size. Nah, ini kan ukuran window size-nya baru 854, sementara ukuran layout-nya besar segini. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah sama. Jadi ukuran window nanti kalau kita tes, kita run layout, jadinya seperti ini. Nah, ini ukuran window sama ukuran layout-nya sama. Jadi yang muncul ya seperti yang ada di sini tadi. Kemudian untuk masing-masing layout di bagian dia mempunyai layer-layer sendiri. Ini misalnya di layout 1, tadi saya sudah membuat 3 layer. Misalnya ini kita lihat untuk objek kita yang sprite ini letaknya di layer 0. Kemudian objek yang ini juga di layer 0, objek ini tulisan juga di layer 0. Misalnya saya mau pindahkan objek partikel ini ke layer 1, kita tinggal klik di sini, kemudian klik, pilih common layernya layer 1. Maka secara otomatis ini sudah ada di layer 1. Kemudian yang ini tulisan misalnya kita ingin naruh di layer 2, tinggal pilih saja layer 2. Gunanya untuk apa pengguna layer ini? Nanti untuk mengatur mana yang mau muncul, mana yang nggak muncul duluan. Seperti itu juga bisa. Misalnya seperti ini. Layer 0 kan hanya ada ini sprite. Ketika bagian matanya ini saya
bukan matanya, yang ini ya. Nah, ini saya hilangkan, maka ini hilang semua. Ini kebetulan yang layer 0 itu yang putih, kemudian tidak transparan. Kemudian yang layer 1 ketika saya klik ini, nah kan nggak terlihat, invisible. Kemudian yang layer 2, nah ini invisible. Kemudian untuk manfaat dari penggunaan layer ini, ketika misalnya saya mau mengedit yang partikel, kebetulan ini seperti ini, mau saya blok begitu, mau saya pindah, nah ini kan kena semua. Jadi saya perlu mengunci dulu layer 0 yang berisi ini, kemudian bisa saya seperti ini, nah tanpa mengganggu layer yang tergembok begitu. Nah, kemudian layer-layer sendiri dia juga bisa diubah warnanya ya, terutama yang tidak transparan. Biasanya layer yang paling bawah itu tidak transparan, dibuat tidak transparan. Kalau dibuat transparan nanti jadinya kosong seperti ini. Hanya dino saja, kemudian warnanya, warna bisa diubah-ubah seperti yang kita inginkan. Itu diantara penggunaan layout. Kemudian kita masuk ke penggunaan event sheet. Nah, di sini layout 1 sudah punya event sheet 1. Nah, event sheet ini gunanya memberikan perintah kepada objek-objek yang ada di sini. Misalnya kita mau memerintahkan sprite ini bergerak ya, bergerak dari sini ke kanan begitu. Maka kita pakai event sheet 1, kita tambahkan eventnya. Kita pakai sistem coba every tick gitu. Jadi setiap saat, maksudnya setiap saat apa yang terjadi? Yang terjadi ini actionnya, sprite ini pada posisi X-nya, cari X. Jadi set X-nya itu ya dia sendiri ya, self itu dia sendiri, X bertambah 2 misalnya. Ini artinya setiap saat objek sprite yang kita ambil ini itu posisinya X dia tambah 2, X dia tambah 2 gitu terus. Kalau kita coba run layout, kita coba, harusnya dia bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Ini setiap saat dia bertambah 2 pixel ke kanan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, itulah diantara penggunaan event sheet. Nanti event sheet akan sangat sering kita pakai karena ini berhubungan dengan aktivitasnya, dinamiknya, interaktifnya project yang kita buat. Berikutnya ada behavior. Ini event sheet-nya, coba saya hapus dulu, klik kanan, delete. Kemudian ada behavior. Behavior ini bisa kita berikan berada di properties. Jadi masing-masing objek ini bisa kita tambahkan namanya behavior. Misalnya objek ini sprite, kita tambahkan klik behavior. Nah, nanti di sini ada banyak sekali pilihan behaviornya. Plus, nah ini dia. Behaviornya ada yang atribut, berupa atribut, kemudian general, umum ya, nilai twin, ada pin, ada drop shadow, kemudian yang lainnya. Kita coba drag and drop ya, drag and drop, kemudian di add. Nah, kita lihat sprite ini sudah punya satu behavior namanya drag and drop. Jadi kalau kita run layout, seharusnya kita bisa ngedrag and ngedrop. Klik, geser, kemudian lepaskan. Nah, sangat simpel sekali, tanpa kita memberikan kode-kode yang rumit. Tinggal pilih drag and drop saja, kita sudah bisa menggerakkan dia ya, drag and drop. Jadi nanti kalau membuat game puzzle, enak sekali, drag and dropnya tinggal kita pilih saja, drag and drop sudah. Lumayan sangat membantu. Nah,
Bisa coba dengan yang lain. Ini bisa masuk lagi ke behavior. Behavior bisa dihapus, klik delete. Kemudian cari behavior yang lain, misalnya ini ada bullet, ya, ada, kita coba add. Nah, kita sudah punya ini bullet dengan propertiesnya seperti ini. Kalau kita run layout, nah, dia berperilaku seperti peluru, dia bergerak sendiri kanan. Kalau gravitasinya dinyalakan, misalnya ditambah 1 begitu, kita lihat ya semakin turun tapi sedikit turunnya. Coba tambah lagi 10. Nah, langsung turun ya, seperti itu. Nah, ini diantara penggunaan behavior. Dia bisa memberikan perilaku tersendiri pada objek yang kita inginkan. Kemudian untuk menambahkan plugin, nah misalnya kita memerlukan misalnya ada behavior ya, plugin untuk behavior ini saya hapus. Nah, misalnya Lightwind ini, kita butuh Lightwind tapi belum ada begitu. Kita bisa memasukkan pluginnya ke dalam construct. Tetapi kita harus close dulu ya. Ini kita close dulu construct-nya. Teman-teman yang belum punya pluginnya, nanti silahkan di download. Ada linknya ya. Nanti linknya ditulis bit.ly. Nah, bit.ly plugin C2. Bit.ly plugin C2 dengan tulisan plugin C2-nya itu besar semua. Nanti ada 2 plugin. Kalau sudah di-download, nanti ada 2 plugin. Yaitu ada Lightwind dan Sprite Font. Kalau sudah di-download, nanti jangan lupa untuk diklik kanan, kemudian ekstrak. Jadi seperti ini. Kemudian setelah diekstrak, diklik yang sudah ekstrakan seperti ini. Ingat, ekstraknya langsung ya. Di dalam foldernya sudah ada ini. Kemudian kita copy foldernya, klik kanan, copy. Kemudian masukkan ke dalam installernya. Lokasi terinstallnya. Masuk ke mana? Masuk ke exporter. Kemudian HTML5. Karena behavior, masuknya kan di behavior ini. Klik 2 kali, kemudian klik kanan paste di sini. Ya. Karena saya sudah punya di sini, nah saya tidak pastekan. Kemudian yang berikutnya, untuk yang Sprite Font Plus itu, dan nanti gunanya kita menambahkan tulisan dengan font yang kita buat sendiri begitu. Ini klik kanan, diekstrak dulu sampai ketemu ini. Yakinkan di dalam foldernya sudah ada ini ya, ada JS, ada PNG seperti ini. Baru klik kanan, kemudian copy, masuk lagi ke tempat terinstallnya Construct 2 kita, masuk ke exporter, HTML5, kemudian masuknya ke plugin. Nah, di sini. Kemudian dipastekan. Ya, ini punya saya sudah ada Sprite Font Plus-nya. Jadi kalau sudah kita kopikan seperti ini pluginnya, maka nanti akan muncul di situ tadi di construct-nya. Kita coba. Kegunaan dari Lightwind sendiri nanti kita pakai untuk video tutorial berikutnya, yaitu pada pembuatan intro ya. Misalnya ini saya buat lagi. Nah, untuk apa sih? Nah, ini ya. Diklik saja di sini, kemudian tambahkan behavior. Nah, sudah ada di sini Lightwind-nya, kita add-kan. Nah,
Nah, twin ini sangat simpel untuk memberikan dia gerakan, dan ini masih bergerak, hanya mengatur ininya. Kita bisa mengubah posisinya, perubahan posisi, bisa ukuran, bisa perputaran, bisa opacity-nya, nah bisa skalanya, seperti itu. Ini coba dulu. Jadi ini misalnya saya taruh di sini, posisi X-nya 776, kemudian Y-nya 4205. Kemudian di sini nanti targetnya 100-100. Berarti ketika kita run layout, harusnya dia nanti bergerak dari sini ke sini. Nah, kita coba ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk ukuran juga bisa ya, size. Ini bisa kita pilih apa ini yang di twin tentang apa, size misalnya. Ini ukurannya berapa ini? Ada misalnya kita ubah ya 50 50. Kemudian kita mau nanti dia berubah dari 50 50 ke misalnya 250,250. Jadi nanti ketika kita tes begitu run layout, ya nanti bergerak dari kecil menjadi besar. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi pengenalan kita dengan Construct 2. Semoga dari tutorial ini kita bisa mengetahui, memahami ya penggunaan menu, penggunaan panel-panel, kemudian objek apa saja yang bisa dimasukkan, kemudian bagaimana pengaturan layoutnya, membuat layout begitu, kemudian event sheet itu tahu gunanya untuk apa, kemudian ada behavior, dan terakhir bisa menambahkan plugin ya. Sebenarnya banyak sekali plugin-plugin yang beredar yang dibuat oleh para pengembang begitu. Ada yang gratis, nanti bisa teman-teman cari ya, bisa ditambahkan. Termasuk yang di sini ya juga. Tadi yang sprite font plus tadi yang ini tambahannya. Kalau yang bawaan sprite font aja, ini yang tambahan. Ya, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.